wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pelajaran. Untuk mengawali pelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan Mbak Firda untuk memimpin teman-temannya berdoa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas semangatnya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat dan semangat. Alhamdulillah. Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk sholat. Saya minta tolong dicek dulu kebersihan kelasnya supaya belajar kita menjadi nyaman. Ayo, dicek di bawah meja kalian ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silahkan diambil, kemudian dibuang di luar. Silakan. Sudah bersih ya kelasnya ya. Kalau kelasnya bersih, pasti kita belajarnya menjadi lebih nyaman, gitu ya. Oke, sekarang berarti sudah bisa kita mulai pelajarannya. Pelajaran kita hari ini adalah tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Semakin dekat dengan Allah dengan sholat berjamaah, dengan sholat sunnah berjamaah dan munfarid, ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, yaitu kompetensi dasar hari ini adalah memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Paham ya? Paham. Oke. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid, apa sih tujuannya? Yang pertama adalah kalian harus dapat mengidentifikasi, ya, harus dapat mengidentifikasi ketentuan dan tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan yang terakhir adalah dapat menemukan hikmah dalam melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Paham ya anak-anak ya? Paham? Oke. Nah, selanjutnya dalam proses pelajaran ini nanti ada beberapa penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yaitu dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Jadi sikap kalian selama pembelajaran juga akan dinilai. Kemudian penilaian proses dilakukan saat berdiskusi. Jadi bagaimana kalian berdiskusi meliputi kemampuan menuangkan ide, kemampuan berpendapat, dan juga kemampuan menuangkan hasil diskusinya. Dan yang terakhir adalah penilaian akhir. Penilaian akhir ini sebagai bentuk evaluasi yang nanti akan dikerjakan lewat Google Form. Gitu. Nah, sekarang biar kalian fokus. Siapa yang bisa menemukan gambar yang berbeda ini? Siapa coba? Ngacung ya. Kalau yang sudah nemu silahkan ngacung. Ya, silahkan. Namanya siapa? Amanda. Ayo Mbak Amanda, mana? Baris ketiga. Baris ketiga. Dari atas ya. 1, 2, 3. Terus kemudian ini ya. Yang lain juga sama sudah menemukan ya? Sudah? Oke, berarti kalian sudah mulai bisa fokus. Sekarang berarti kalian siap untuk menerima pelajaran. Sebelum kita langsung ke materi, saya persepsi dulu ini. Saya mau tanya ini. Apakah ada kaitannya antara orang mabuk dengan sholat? Ada nggak kaitannya? Siapa yang bisa jawab coba? Ada kaitannya nggak? Saya Pak. Iya, coba silakan. Saya mencoba menjawab Pak. Iya. Orang kalau sudah mabuk itu sholatnya tidak sah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, jadi orang yang sedang dalam kondisi mabuk
itu pasti sholatnya tidak sah ya, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Ada yang mau mencoba menjawab lagi? Silakan. Siapa lagi? Saya Pak. Oh ya, Mas Firi ya. Orang yang mabuk itu sholatnya tidak diterima selama 40 tahun. Oh, orang yang mabuk itu sholatnya tidak diterima selama 40 tahun. Mengerikan ya. Jangan sampai kalian melakukan hal tersebut gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Selanjutnya kita fokus pada materi sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kita fokus pada materi ini. Kegiatan kita yang pertama adalah menyaksikan video, ya, menyaksikan video melalui link yang akan saya tayangkan. Ini adalah bulan ke-9 semenjak kelulusan gua dari SMA. Melepas seragam putih abu, mulai memilih jalan hidup gua sendiri. Mau lanjut kuliah, kerja, atau GPR. Ada yang gak sengaja ketemu di minimarket, rupanya sekarang dia jadi Oke, pelayan. selanjutnya saksikan video yang kedua. Allahu Akbar. Cukup ya. Selanjutnya, setelah kalian menyaksikan tayangan video tadi, apa yang kalian lihat? Ya, apa yang kalian lihat? Saya tahu Pak, Ya, silakan. video pertama isinya orang yang bingung setelah lulus SMA. Video kedua isinya orang lagi sholat tarawih. Yang kedua isinya tentang Video orang lagi sholat tarawih. video orang lagi sholat tarawih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau mencoba? Saya Pak. Ya, silakan. Video pertama isinya orang yang kebingungan menentukan pilihan setelah lulus sekolah dan kemudian berdoa memohon petunjuk pada Allah. Ya. Video kedua isinya sholat tarawih di salah satu tempat yang dilakukan dengan sangat cepat. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian tadi. Ya. Sekarang, menurut kalian dari video yang sudah kalian tonton tadi, yang sudah kalian saksikan tadi, ada atau tidak masalah yang kalian temukan? Saya Pak. Oke, silakan. Masalah yang ada pada video pertama adalah petunjuk yang memohon petunjuk pada Allah di saat kita bingung Ya. dengan pilihan. Masalah yang ada pada video kedua adalah saat sholat sunat tarawih yang tidak memenuhi rukun sholat. Oke, ya. Tadi masalah dalam video yang kedua adalah sholat sunnah yang dilakukan sangat cepat sehingga tidak memenuhi rukun sholat itu sendiri, ya. Berarti video kedua tadi ada masalah, ya. Sekarang berarti kegiatan yang kedua adalah kita merumuskan masalah. Masalah yang pertama kita rumuskan bareng-bareng, macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang kedua adalah tata cara pelaksanaan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan yang ketiga adalah hikmah melaksanakan sholat sunnah. Itu nanti yang harus kita bahas, gitu ya. Nah, sekarang Pak Dian bagi menjadi 4 kelompok ya untuk berdiskusi untuk mencari jawaban dari rumusan masalah ini. Silahkan bergabung sesuai dengan kelompok masing-masing. Ayo silahkan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Setelah kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya, silahkan sekarang tugas kalian adalah pada kegiatan ketiga, yaitu mengorganisasi untuk mencari solusi. Tadi sudah kita tentukan rumusan masalahnya ada 3, ya. Ada 3. Berarti sekarang tugas kalian adalah berdiskusi untuk mencari solusi. Makanya silahkan kalian pada tahap ini saya perbolehkan untuk menggunakan handphone kalian untuk mencari informasi. Jangan lupa siapkan juga buku pelajarannya, ya. Oke.
Silahkan. Ini juga menjadi kegiatan kalian pada tahap 4, yaitu kolaborasi mengembangkan solusi. Jadi hasil diskusinya nanti dituangkan menggunakan aplikasi Canva. Ya. Kalian sudah pada install semuanya kan ya? Oke, sekarang dibuka aplikasi Canva-nya. Oke, bagaimana kelompok ini sudah menemukan solusinya? Sudah Pak, tinggal Bapak saja. Oh, bagus ya. Kalau kelompok ini bagaimana? Sudah? Sudah Pak. Sudah? Sudah ya? Nah, tinggal ngapa ini? Ini lagi menggunakan aplikasi Canva. Oh iya ya, berarti menuangkan hasil diskusinya menggunakan aplikasi Canva ya? Oke, bagus. Oke, diskusi waktunya sudah habis ya. Waktu diskusi sudah habis. Sekarang berarti kegiatan yang kelima, yaitu melakukan tindakan strategis. Melakukan tindakan strategis atau presentasi ya. Kalian siapkan materi presentasinya. Nanti semua kelompok wajib untuk mempresentasikan ya, bahan presentasi yang sudah kalian buat. Silakan dikirim ke WA-nya Pak Dian untuk nanti ditampilkan pada saat presentasi ya. Kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meris Marila Usin. Nama saya Nurin Sabarina Saskia. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Salah sunnah yang pertama adalah salah sunnah Idul Fitri. Salah sunnah yang dilakukan setiap tanggal 1 Syawal sesudah terbit matahari. Salah sunnah yang kedua adalah salah sunnah Idul Adha. Salat sunnah yang dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah sesudah terbit matahari disebut juga Idul Kurban. Cara pelaksanaan. 1. Niat Idul Fitri. Usolli sunatan bil idul fitri rokataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat sunnah yang kedua, Idul Adha. Usolli sunatan lil idul adha rokataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, takbir 5 kali pada rakaat kedua. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dilanjutkan kelompok yang terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Salat istikharah adalah salat sunat dengan maksud memohon petunjuk dari Allah untuk menentukan pilihan yang paling baik di antara 2 atau lebih. Cara pelaksanaannya: 1. Niat. Usul di sunatan istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Terakhir setelah salam dilanjutkan berzikir dan berdoa. Hikmah melaksanakan sholat sunnah. Yang pertama, menyempurnakan sholat fardu. Yang kedua, cerminan ungkapan rasa syukur. Yang terakhir, jiwa menjadi tenang dan tentram. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Setelah kalian mendengarkan presentasi dari beberapa kelompok, silakan barangkali ada yang mau bertanya, mau menyanggah, mau berpendapat, atau mau menambahkan informasi yang baru, silakan unjuk tangan. Ya, silakan, Mbak. Salat tarawih bolehkah dilakukan dengan sendirian? Sholat tarawih bolehkah dilakukan dengan sendirian? Oke, terima kasih. Ada yang berani jawab? Ya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Tanya. Petunjuk yang dihasilkan dari sholat istikharah bentuknya apa ya Pak? Oke, ya. Ada yang mau menjawab? Silakan kalau ada.
Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti kita masuk ke tahap yang selanjutnya. Berarti kita masuk ke kegiatan yang keenam, yaitu menganalisa, melihat ulang, dan juga mengevaluasi hasil diskusi kalian. Sekaligus di sini Pak Dian akan menyimpulkan pelajaran yang sudah kita lalui, ya, yaitu tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Pembagian sholat sunnah itu ada yang dilaksanakan dengan cara berjamaah, ada juga bisa berjamaah dan munfarid, ada juga yang dilaksanakan secara munfarid saja. Ya. Sholat sunnah yang dilakukan dengan cara berjamaah ada Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, khusuf, dan khusuf. Kemudian yang dilakukan bisa berjamaah, boleh berjamaah, dan juga boleh munfarid. Itu ada sholat tarawih. Tadi sudah menjawab tadi pertanyaannya Mbak Liza ya. Sholat tarawih itu boleh dilaksanakan sendirian munfarid maupun dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian sholat sunnah pembagian yang ketiga yaitu sholat sunnah yang dilakukan sendirian, tidak bisa dilakukan dengan cara berjamaah, yaitu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah istikharah, dan juga sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat istikharah itu adalah sholat yang dilakukan ketika kita membutuhkan petunjuk atau ketika kita sedang kebingungan. Yang terakhir adalah hikmah melaksanakan sholat sunnah. Ya, hikmahnya yang pertama adalah menyempurnakan sholat fardu. Ya, jadi sholat fardu kalau ada yang kurang bisa disempurnakan dengan sholat sunnah. Maksud kurang di sini bukan kurang rakaatnya atau bahkan bukan karena kita nggak sholat. Maksudnya barangkali bacaan Al-Fatihah kita kurang fasih, kurang benar, bisa ditambal dengan sholat. Dan yang terakhir adalah jiwa menjadi tenang dan tentram. Paham semua anak-anak? Paham. Kalau kalian sudah paham, berarti selanjutnya kita adalah evaluasi yang soal-soalnya akan Pak Dian kirim lewat Google Form. Ya. Waktunya hanya 10 menit karena 5 soal. Hanya 10 menit karena 5 soal. Silakan kalian manfaatkan baik-baik untuk mengerjakannya. Oke, waktunya habis. Kalian link saya tutup, berarti kalian yang terlambat tidak bisa mengirim jawaban lagi. Jangan lupa untuk minggu depan materi kita ya. Untuk minggu depan materi kita adalah tentang macam-macam sujud. Kemudian kalian belajar di rumah biar minggu depan ketika saya mulai pelajaran kalian sudah punya pengetahuan awal. Gitu ya. Oke, berarti pelajaran hari ini sudah selesai. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan orang tua kita selalu disehatkan, mudah-mudahan orang tua kita selalu dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pak Dian akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.